untuk si pria ini sebetulnya butuh perhatian. Jadi lebih ke hal-hal yang bersifat eksternal, ya. Ketika wanita biasanya ini mengejar sebuah kepuasan atau yang lebih mengarah ke masalah internal. Inilah bedanya antara alasan si pria dan si wanita. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal, ya, beberapa alasan, atau di sini ada 3 alasan dari masing-masing pihak, ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai alasan ketika suami istri diam-diam sama-sama selingkuh. Ini sebetulnya hal yang memang menurut saya unik, ya, untuk kita bahas, ya. Terlepas itu betul atau tidak, nanti kita akan bahas apa saja alasannya, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah dukung terus, ya, channel Kang Kumis, sehingga alhamdulillah sekali Kang Kumis channelnya dapat berkembang. Dan sekali lagi Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih. Kita ke topik. Kita akan ambil, ya, beberapa alasan yang disampaikan oleh seorang pria ketika dia menjalani sebuah perselingkuhan. Alasan pertama yang paling sering atau paling umum, ia adalah karena tergoda oleh seorang wanita cantik tentunya. Nah, karena sesungguhnya begini, cantik itu relatif. Karena kebanyakan orang bilang, wah, padahal dibanding dengan istrinya, dia masih cantikan istrinya dibanding selingkuhannya. Ada kata seperti itu. Tapi apapun alasannya, ketika seseorang yang memang sudah terbius oleh hal-hal yang bersifat perselingkuhan, memang sedikit banyak dibutakan. Jadi, tapi apapun itu memang kecantikan adalah relatif. Ini sebuah alasan yang memang realistis. Kenyataannya memang seperti itu, ya. Ini yang pertama bagi seorang pria, alasannya adalah karena tergoda oleh wanita cantik. Cantik tentunya ini adalah menurut pria tersebut, ya. Karena cantik menurut dia belum tentu cantik menurut yang lain. Ini. Kemudian yang kedua, jenuh. Lagi-lagi jenuh memang di sini mendominasi alasan, ya. Rata-rata ketika seseorang ingin mencari sesuatu yang baru dengan alasan jenuh, ya, atau bosan. Di sini tentunya kita dituntut bagaimana sih agar kita bisa mengusir rasa jenuh, rasa bosan yang mungkin hadir pada siapa saja. Artinya entah itu si wanita dan entah itu si pria, tentu rasa jenuh ini pernah dialaminya. Nah, tentunya di sini kita harus pandai-pandailah menciptakan sesuatu yang baru, ya, yang dimungkinkan antara Anda dengan pasangan Anda ini belum pernah mengalami. Nah, pembaharuan ini bisa dilakukan dari mungkin beberapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali Anda luangkan waktu, ya, untuk keluar rumah bersama keluarga. Ini mengusir trik mengusir kebosanan. Lalu kemudian kebosanan bagaimana sih kalau yang urusannya dengan hubungan suami istri? Anda juga bisa menggunakan trik-trik baru, ya. Yang mungkin bagaimana caranya sih agar Anda dengan pasangan Anda ini sama-sama merasa bahagia. Inilah yang mampu mengusir kebosanan. Jadi Anda mampu menciptakan rasa bahagia ketika usai melakukan hubungan suami istri. Ini adalah kunci untuk mengusir atau solusi untuk mengusir kebosanan. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah karena alasannya nih, ya, merasa disepelekan. Nah, tentunya ini manusiawi karena bagaimanapun, apapun alasannya, ketika kita seorang pria tentunya adalah merupakan pimpinan di tengah kehidupan rumah tangga tersebut. Lalu bagaimana perasaannya ketika kita yang berperan sebagai pemimpin justru disepelekan oleh orang-orang yang kita pimpin di situ, ya. Ini tentunya ketika bicara demikian, tidak seorang pun, ya, yang mau dirinya disepelekan. Ya, terlepas itu nerimo atau tidak, tapi saya yakin di dalam hati kecilnya dia tetap merasakan hal yang kurang nyaman ketika dianggap sepele oleh siapapun, ya. Apalagi yang menganggap sepele adalah orang-orang yang seharusnya menghargai dan menghormati kita. Ini. Lalu kemudian kita ke wanitanya, ya. Lalu di sini juga wanita memiliki 3 alasan. Apa saja sih alasan umum yang memang sering terjadi, ya, ketika seseorang wanita melakukan perselingkuhan?
biasanya di sini adalah alasan ekonomi menjadi alasan utama ya, ketika itu memang tentunya ketika kita berselingkuh, itu kita bisa melihat kelasnya, ya. Namun apapun itu biasanya di sini harta membuat orang menjadi nekat melakukan apa saja, apabila pada saat seperti itu dia tidak didasari atau seseorang tidak didasari oleh sebuah keimanan. Maka dengan alasan ekonomi ini mampu merontokkan keimanan seseorang. Ini logika ya, karena apapun kita memang hanya yang lebih bisa kita pikirkan adalah dengan apa yang kita lihat, ya. Padahal di sisi lain kita juga harus mempercayai adanya hal-hal yang belum terlihat tapi akan terjadi. Padahal itu juga penting ya. Ini yang pertama. Jadi alasan ekonomi bagi wanita khususnya memang menjadi alasan bagian dari alasan utama ketika seseorang menjalani sebuah perselingkuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah balas dendam. Faktor ini. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkinkah kita selama ini sudah masing-masing melakukan sebuah evaluasi ya, kenapa si pasangan ini melakukan sebuah balas dendam. Nah, mungkinkah banyak hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak pernah kita sadari, karena dendam tentunya banyak hal ya, bukan karena mungkin si istri pernah diselingkuhi, bukan, mungkin belum tentu seperti itu, tapi karena hal-hal yang menimbulkan perasaan hati tidak nyaman, ini kadang-kadang membuat seseorang jadi ingin melakukan hal yang sama terhadap orang tersebut. Tujuannya kadang-kadang biar dia ngerasain deh apa yang gue rasain, itu sangat wajar. Ada saja yang seperti itu, walaupun sebetulnya faktor tersebut ketika dijalani adalah tidak baik, ya. Namun lagi-lagi hal itu memang menjadi bagian dari alasan ketika seseorang menjalani sebuah perselingkuhan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah memudarnya sebuah keintiman. Ini menjadi alasan yang terkuat ketika seseorang memang melakukan sebuah perselingkuhan. Karena keintiman di sini jujur, bagaimanapun ketika kita mau menikah dengan seseorang ya, dengan lawan jenis tentunya, ini adalah menjadi sebuah hal yang utama sebetulnya, walaupun memang tidak terlihat utama. Tapi jujur siapapun menikah tentunya mendasar ke hal tersebut. Jadi di sini keintiman adalah hal yang penting ketika kita sudah betul-betul masuk berada di lingkaran kehidupan berumah tangga. Maka dari itu kita ya tetap harus memperhatikan hal-hal kecil, termasuk dari masalah keintiman ini terlihat sepele, namun di sisi lain ini adalah sebuah ikatan yang penting untuk bagaimana menciptakan keluarga tetap harmonis, hangat, dan bahagia tentunya. Ini yang ketiga. Nah, jadi intinya kesimpulan dari semua alasan, baik si pria maupun si wanita, ya, untuk si pria ini sebetulnya butuh perhatian. Jadi lebih ke hal-hal yang bersifat eksternal. Ya, ketika wanita biasanya ini mengejar sebuah kepuasan atau yang lebih mengarah ke masalah internal. Inilah bedanya antara alasan si pria dan si wanita ketika menjalani perselingkuhan. Jadi intinya mungkin sedikit banyak bisa kita simpulkan bahwa di sini seorang wanita lebih rentan ya untuk melakukan sebuah perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga ini. Jadi intinya saya pun percaya bahwa sahabat Kangkum semua adalah sahabat-sahabat yang baik, yang mampu mengendalikan semua itu, sehingga saya yakin juga sebelum Anda terikat dalam sebuah tali pernikahan, Anda sudah membuat komitmen antara Anda dengan pasangan Anda untuk bagaimana kita menjaga sebuah kesetiaan, dan tentunya apabila banyak ekspektasi yang belum dicapai, kita akan pikirkan sama-sama, dan bila perlu akan merubah sistem ya dalam bagaimana caranya menciptakan kehidupan rumah tangga yang jauh lebih baik ke depan. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.